Hai, welcome back with me Hero ini. So di video kali ini aku bakal share atau membagikan cerita aku kenapa aku bisa kerja di kapal pesiar. Ya karena teman-teman banyak yang nanya, "Bang, share dong pengalaman gimana bisa kerja di kapal." So ya, jadi aku buat video ini. Apa salahnya aku share pengalamanku kenapa aku bisa kerja di kapal? Ya. Dari mana aku mulai ya? Oke. Aku bakal mulai dari tahun 2013. Jadi tahun 2013 tuh aku lulusan SMK Negeri 3 Denpasar. Dan pada tahun yang sama aku join di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Itu tepatnya di Kampial di Nusa Dua. Aku kuliah di sana selama 3,5 tahun jadinya. Setengah tahunnya itu buat nyusun skripsi kayak gitu. Jadi aku lulusan ya nilainya lumayan lah, dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak terlalu bagus. IPK aku berapa ya, lupa aku, pokoknya bagus lah. Setelah lulus dari sana aku sempat kerja di PT Sarinah Persero. Itu kalau teman-teman yang dari Jakarta kalian pasti tahu Sarinah yang di mana namanya, jalan apa namanya? Di Jalan Tamrin, ya di Jalan Tamrin, Sarinah Tamrin. Itu dia buka cabang di Bali, tepatnya di Garuda Wisnu Kencana Bali. Jadi pihak Sarinah tuh ngasih kesempatan sama aku buat megang cabang yang ada di Bali. Ya sama teman-teman juga kayak gitu. Aku nggak bilang aku leadernya, tapi ya mereka ngasih aku kesempatan, kenapa enggak gitu. Jadi sebenarnya aku nggak ada basic penjualan gitu cuy, karena Sarina kan basicnya penjualan, karena aku di housekeeping atau di front office, beda jauh dong, tapi aku bisalah sedikit-sedikit penjualan. Setelah kerja di sana aku ngelamar, bukan setelah sih, pas masih status kerja di Sarina itu aku sudah ngelamar kerja di kapal pesiar. Banyak agen yang aku masukin cuy, tapi semuanya lolos tapi digantungin gitu, karena mereka bilang final interview ada bulan depan. Setelah bulan depan itu bilang dua bulannya lagi kayak gitu sih, pokoknya digantungin. Akhirnya sampailah aku di titik jenuh karena ada satu agent yang aku hindarin, karena ya gimana ya, aku nggak terlalu tertarik sama agent tersebut, tapi agent tersebut yang aku pakai sekarang kayak gitu. Ya akhirnya aku capek 1,5 tahun nunggu. Akhirnya aku coba ya iseng lah ngelamar ke agent tersebut, dan itu kepikiran lolos nggak lolos ya biarin aja. Ternyata lolos. Aku nggak tahu juga, hal yang aku hindari malah aku dapetin kayak gitu cuy. Ya setelah join sama agent tersebut, akhirnya aku berangkat setelah 3 bulan mengurus dokumen kalau nggak salah. Itu 4 bulan ding, karena 1 bulannya aku pending visa. Ya setelah 4 bulan mengurus akhirnya aku berangkat, dan first kontrak kemarin itu aku dapat kapal Paradise. Itu kapalnya kecil, importnya ada di Tampa, Florida. Jadi di sana first kontrakku kapalnya kecil, dan itu benar-benar kapal geleng. That's why kenapa aku benci geleng. Nggak semua geleng sih, tapi aku kesel aja ngeliat geleng, karena di first kontrak itu aku selalu berantem sama orang geleng. Kalian nggak tahu geleng? Kalau kalian nggak tahu geleng tuh yang aca yang gitu-gitu cuy. Aku nggak mau rasis, jadi aku sebut dia geleng. Ya di first kontrak itu banyak kejadian, mulai dari senang, banyak temen, dapat gaji yang gede pertama kali dalam seumur hidupku. Habis itu hal sedihnya ya aku kehilangan orang yang aku sayang pada waktu itu. Habis itu ada banyak kejadian yang nggak bisa aku ceritain cuy, itu privacy, maaf, sorry. Ya di first kontrak akhirnya aku selesai itu dalam waktu 8 bulan, dan aku vacation selama 2,5 bulan. Nah di vacation ini sampailah aku bertemu sama Purnama, karena setelah putus dari mantanku aku stres kan di kapal. Ya karena HP sepi, aku teringat ada adik kelas atau teman di Instagram waktu itu, which is itu Purnama. Kalau nggak salah setauku dulu dia kerja di Miami. Aku iseng dong, karena Florida sama Miami itu benar-benar dekat, mungkin 1 jam berkendara mobil itu udah sampai. Nah aku iseng chat dia, aku tanya, kamu kerja di Miami kan? Pas itu aku lagi kayak off gitu, kalau bisa kan aku
samperin, kita meet up kayak gitu Ci. Ternyata dia kerja di Maldives. Ya dari sanalah kita akhirnya dekat, dan setelah aku vacation ada momen dia bisa pulang, aku pulang, akhirnya kita ketemu kayak gitu. Next ke kontrak keduanya itu aku di Liberty. Banyak video yang aku buat di Liberty, mungkin teman-teman bisa nonton di previous video. Ya di Liberty aku ketemu sama si Gusti, itu roommate yang gokil cuy. Setelah itu banyak kejadian lucu di sana. Akhirnya aku dapat promosi fotografer, dan sampai sekarang waiting list gara-gara corona ini, anjir. Ya, setelah itu di kontrak itu aku cuma 8 bulan di sana. Setelah itu vacation selama 3 bulan karena aku request vacation 3 bulan cuy, biar bisa lama di rumah dan biar bisa ketemu Purnama. Ya setelah vacation akhirnya aku berangkat pada bulan Maret tanggal 1 Februari akhir tanggal 29 itu dari Bali, sampainya di Amerika tanggal 1 Maret 2020, dan aku join kapal tuh 2 Maret tahun 2020, dan itu statusnya dry dock. Aku kena dry dock 3 hari. Setelah itu journey cruise selama 14 hari, dan setelah itu kita kena corona cruise sampai sekarang. Ya cuy, fucked up sekali corona ini. Semoga cepat semua berakhir biar aku cepat dapat promosi fotograferku lagi. Ya mungkin banyak teman-teman, Bang kenapa kamu milih kerja di kapal? Ada 2 jawaban yang aku bisa kasih. Yang pertama jawaban serius, dan yang kedua jawaban gokil. Untuk jawaban seriusnya karena aku pengen dapat duit yang lebih, karena aku punya tujuan yang harus aku capai sebelum aku nikah nanti. Tujuannya apa? Kalian tunggu aja, pasti suatu hari aku bakal buat vlognya, jadi ditunggu aja. Setelah itu aku pingin nggak diam di rumah aja, karena aku bosan di rumah. Ya aku pengen bebas gitu sih. Kalian tau lah anak cowok, aku pengen bebas gitu, tapi bebasnya nggak terlalu bebas bener kayak gitu. Habis itu untuk jawaban konyolnya ini karena aku suka traveling gitu cuy, dan aku nggak mau bayar, jadi aku kerja di kapal kayak gitu. Aku bisa keliling dunia, aku bisa buat videonya, dokumentasiin. Ya istilahnya gini deh, aku traveling, aku dibayar, tapi aku bayar tuh dengan jasaku kayak gitu. Jadi ya lumayan lah. Ya jadi buat teman-teman mungkin yang pengen kerja di kapal, aku saranin dulu kalian pikir-pikir lebih matang dulu, karena aku nggak mau banyak yang ini, jujur nih, banyak dari teman-teman yang sudah berangkat sampai di sana, anjing kok gini kerjaannya nggak sesuai ekspektasiku. Akhirnya beberapa hari dia pulang emergency kayak gitu sih. Jadi kenapa aku memilih buat video tentang kayak gini, kayak kapal gini? Yang pertama karena aku pengen share ke kalian bahwa apa yang kalian pikirkan tentang kerja di kapal tuh nggak kayak gitu. Tapi ketika kalian sudah terbiasa dengan hal itu, kalian bakal enjoy gitu kayak aku sekarang. Aku benar-benar enjoy kerja di kapal karena ya banyak sesuatu hal yang aku dapat, banyak sesuatu hal yang aku nggak pernah aku temui, dan banyak sesuatu hal yang aku ambil kayak gitu cuy. Pokoknya kalian merantau dulu entah kemanapun itu, kalian bakal tahu dunia ini luas, dunia ini banyak watak seseorang yang kalian nggak pernah pikirin kayak gitu cuy. Jangan stay di satu tempat aja, jangan stay di tempat yang kalian nyamanin, pergilah ke tempat yang kalian belum pernah kalian jumpai kayak gitu cuy. Mungkin itu aja video kali ini yang bisa aku sharing ke kalian. Jadi semoga kalian tangkap apa yang aku kasih ke kalian. Iya, mungkin itu aja. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and see you in the next video. Ciao.